Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat dan salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali kasih Tuhan berkenan menuntun langkah-langkah kita, diayunkan setapak demi setapak, merindukan hadirat-Mu. Jiwa raga kami dalam iringan kasih dan kuasa Tuhan melewati lorong-lorong kelam pandemi COVID-19. Kini bencana-bencana, bumi hangus terbakar, banjir bandang menyapu, jatuhnya Sriwijaya Air, luapan lahar panas mengusik, kedamaian dan kini gempa dahsyat melanda memporak-porandakan yang telah tertata rapi. Dari seorang anak, Nia Ake, dalam pengabdian mengemban tugas bersama-sama rekan-rekannya, dalam penghayatan kasih-Mu, berbalik meraih bayi mungil, dalam derita, bergerak kemana Tuhan kehendaki. Kini Nia telah di pangkuan Bapa di sorga. Jemaat, mari bersyukur dan mendengarkan firman-Nya dalam roh dan kebenaran. Kita berdiri memuliakan Tuhan dengan menyanyi Mazmur 63, bait 1 sampai 3. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Mari bermazmur dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 13 dengan saling berbalasan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak merenungkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, Dengan mulutnya mereka berbakti. tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, Dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jemaat berdiri. Dengarkanlah perintah mengasihi dari pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara, mari dengan sesal dan malu, dengan penuh kerendahan hati kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengaku dosa dan sekaligus mendengarkan berita pengampunan daripadanya. Ya Tuhan, kami menghadap kekudusan-Mu, datang mengaku bahwa kami sering hanya mengikuti kehendak kami dan bukan kehendak-Mu.
Banyak hal yang membuat kami tidak fokus lagi memuji-Mu, melainkan kami hanya sibuk mencari pujian untuk diri kami saja. Waktu kami banyak terbuang dengan hal-hal yang sia-sia dan lupa menyediakan waktu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan dan merenungkan firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat 5. Merespon jemaat, kita membawa persembahan. Nas persembahan, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Terima
kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kami adalah milik-Mu. Juga segala berkat yang ada pada kami, yang kami persembahkan hanyalah sebagian kecil daripada-Mu. Berkati kiranya untuk pekerjaan pekabaran Injil-Mu, dan semoga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, ampuni kami yang datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku patut bersyukur pada Tuhan Maha Pengasih. Aku persembahanku, tanda syukurku kepadamu. Ajarlah aku Tuhan, seperti ketulusan Habel yang mempersembahkannya dengan rela dan bergembira. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan menghayati firman Tuhan yang kita akan baca dari 3 bagian. Yang pertama dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10 yang merupakan bahan utama renungan kita. Kemudian bacaan yang kedua dari pertama Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 34, dan bacaan dari Injil menurut Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20. Tapi sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Roh Kudus, pribadi Allah yang kudus, yang berkuasa atas kami, saat ini kami akan membaca firman-Mu, tetapi kami mengakui keterbatasan dan kelemahan kami, khususnya di dalam memahami setiap firman-Mu. Biarlah dengan kekuatan Roh-Mu, kami semua akan dimampukan untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu, untuk kemudian kami dapat praktekkan dalam setiap langkah hidup kami. Kuasai kami semua, baik hamba-Mu ini pun semua jemaat-Mu yang akan mendengarkannya, baik yang ada di sini pun yang ada di rumah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama yaitu dari Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan
Firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, sehingga singgasananya ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian sabda Tuhan. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 34 berkata, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada mereka, pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai 20, dua bagian perikop. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat.
bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Kurre sumanga pun. Bergerak kemana Tuhan kehendaki. Tema yang ditetapkan untuk menuntun kita dalam perenungan bersama pada kesempatan pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah atau cerita tentang Yunus adalah kisah atau cerita yang sudah sangat akrab dan yang sudah sangat familiar bagi kita. Saya katakan demikian karena sejak kita kecil, ketika kita masih sekolah minggu, cerita ini sudah sering kita dengarkan. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, hingga hari ini kita kembali mendengarkan cerita ini lagi. Kita mendengarkan bahwa Yunus adalah seorang nabi yang dipanggil dan yang diutus oleh Tuhan untuk menyuarakan berita pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Tetapi yang kemudian ia membelot dan tidak mau pergi ke tempat kemana Tuhan kehendaki ia pergi. Namun justru Yunus pergi ke tempat yang lain. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe bukan karena Yunus menolak panggilannya sebagai hamba Tuhan. Bukan karena Yunus menolak panggilan Tuhan terhadap dirinya. Yunus tidak mau ke Niniwe karena Yunus berpendapat
atau Yunus mempunyai pandangan bahwa Niniwe itu harus di bumi hanguskan oleh Tuhan dan tidak perlu dikasihani. Karena Niniwe adalah bangsa yang kejam, kota yang bejat, dan kekejaman serta kebejatan Niniwe itu disebutkan di dalam Nahum pasal 3 ayat 1 dan 4. Di sana dikatakan bahwa mereka suka menumpahkan darah. Mereka adalah pendusta. Mereka suka merampas apa yang bukan menjadi milik mereka atau merampas kepunyaan orang lain. Bahkan di situ dijelaskan bahwa di kota Niniwe itu ada banyak perempuan-perempuan sundal dan penyihir-penyihir. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi Yunus, negeri atau kota itu tak patut dikasihi Tuhan. Yang pantas atau yang patut bagi Niniwe adalah dilenyapkan dari bumi ini. Tetapi Tuhan berbeda dengan Yunus. Pandangan Tuhan dengan pandangan Yunus sangat berbeda dengan Tuhan. Itulah sebabnya yang membuat Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Pada waktu pertama kali ia disuruh, dipanggil untuk ke Niniwe. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, Yunus boleh saja tak sependapat atau tidak sepahaman dengan rencana dan kehendak Tuhan. Akan tetapi Yunus tidak bisa membatalkan atau menggagalkan rencana Tuhan untuk mengasihi siapapun yang ia mau kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, cara berpikir Yunus ini kadang-kadang juga ada pada diri kita. Cara berpikir dan cara pandang Yunus ini kadang-kadang juga ada banyak dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan. Ketika ia tidak sependapat, tidak sepaham dengan apa yang ia pikirkan, sekalipun itu adalah penugasan atau panggilan Allah, bisa saja ditolaknya. Tidak secara kebetulan.
kita, saya, Bapak, Ibu, bisa dijadikan alat oleh Tuhan untuk melakukan misi dan kehendak Tuhan bagi siapapun. Tapi kadang-kadang pikiran kita, pandangan kita tidak selalu seperti apa yang ada dalam pandangan Tuhan. Tuhan ingin dan mau menyuruh kita untuk mengubah satu lingkungan, mengubah satu keadaan, mengubah satu pribadi, satu keluarga. Tetapi pikiran kita sudah didahului dengan yang lain. Untuk apa saya ke sana? Orang memang penyakit yang dia cari, yang pantas bagi orang itu, dimusnahkan saja. Untuk apa lagi? Orang sudah berkali-kali menasihati dia, masih saja seperti itu. Yang pantas baginya adalah mati saja. Bisa saja kita seperti itu. Atau kita mengatakan, buat apa saya ke sana? Apa untungku? Belum tentu juga ketika aku hadir di sana aku disambut dengan baik. Mungkin dia jauh lebih pintar daripada aku. Dan masih banyak lagi yang membuat kita kadang-kadang tidak merespon dengan baik suatu panggilan yang datang dari Tuhan. Karena kita lebih fokus pada pandangan kita, pikiran kita, daripada rencana Tuhan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada akhirnya ketika Yunus dipanggil untuk kedua kalinya dalam bacaan kita tadi, setelah ia ditelan dan dimuntahkan oleh seekor ikan besar di bibir pantai Niniwe, panggilan Tuhan yang kedua kalinya itu tidak lagi membuat Yunus lari, membelot. Karena Yunus sudah tobat dan sudah sadar. Lalu dikatakan di dalam pasal 3 ayat 3, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Selanjutnya ayat 4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Itu yang Yunus katakan kepada orang Niniwe. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Saudara-saudara, di sini Yunus memakai kata-kata ditunggang balikkan. Karena apa? Karena dalam hati dan dalam pikiran Yunus, Niniwe memang harus mendapat hukuman. Itulah yang pantas bagi dia. Sehingga di sini kehadiran Yunus di kota Niniwe terkesan bukan mengajak orang untuk bertobat. Kenapa? Yang Yunus katakan,
40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Nah, kata-kata yang dipakai oleh Yunus di sini itu terarah pada apa yang memang masih sedang ada di dalam pikiran Yunus, yaitu bahwa Niniwe patut mendapat hukuman. Itu yang pantas bagi orang-orang Niniwe. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, rupanya sangat mengherankan. Seruan Yunus itu justru mendapat reaksi dari penduduk Niniwe, sehingga membuat mereka berkabung. Bahkan Raja Niniwe dalam bacaan kita tadi dikatakan turun dari singgah sananya. Turun dari singgah sananya. Lalu mandi debu. Berkabung. Bahkan ia mengeluarkan maklumat yang berisi perintah untuk berpuasa, berkabung. Itu dilakukannya karena mengingat dosa-dosa mereka yang begitu besar dan kejam, baik di hadapan Tuhan pun di hadapan sesama. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Raja memerintahkan semuanya, baik manusia dan ternak, harus berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan bahkan mengajak semua penduduk Niniwe agar masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang mereka lakukan selama ini. Raja Niniwe menegaskan bahwa baik manusia maupun hewan semua harus berpuasa, berkabung. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak dibinasakan. Dan ternyata benar Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ayat 10 bagian C dikatakan, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Awalnya memang Tuhan mau menghancurkan Niniwe karena kelakuan mereka, karena dosa-dosa mereka. Tetapi oleh pertobatan orang-orang Niniwe kepada Allah, melalui pertobatan mereka Allah mengasihi mereka dan tidak jadi menghukum mereka. Dikatakan di sini Allah menyesal karena merancang malapetaka terhadap mereka.
Ini Bapak Ibu Saudara-saudara hendak menggambarkan kepada kita semua bahwa ketika kita mau bertobat, ketika kita mau menyesali perbuatan, kejahatan, dosa-dosa yang kita lakukan, tadinya Tuhan bermaksud untuk mendatangkan malapetaka terhadap diri kita. Itu akan diurungkan. Karena apa? Karena Allah itu kasih. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini mau mengatakan kepada kita bahwa sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang ada pada kita, dosa yang kita lakukan, bila kita mau bertobat dan bila kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan mengurungkan niatnya yang tadinya mendatangkan malapetaka kepada kita. Justru Ia akan mendatangkan berkat bagi kita. Jadi pelajaran penting yang bisa kita ambil dari narasi ini adalah kita harus peka melihat kondisi dan keadaan di mana kita ada, baik dalam skala internasional, skala dunia, skala nasional, dalam kelompok masyarakat di mana kita ada, di dalam keluarga kita, atau di dalam rumah tangga kita, atau dalam diri pribadi kita. Kita harus peka melihat apa sesungguhnya yang terjadi pada diri kita. Jangan-jangan malapetaka yang ada ini itu karena dilatar belakangi oleh ulah, oleh tingkah laku, perbuatan, atau dosa yang begitu besar, yang begitu banyak yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh kita. Saya tidak berani menjustis kondisi secara global yang terjadi, yang dialami oleh dunia saat ini dengan hadirnya pandemi COVID-19 sebagai sebuah hukuman dari Tuhan. Tetapi saya hanya mau mengatakan bahwa kita harus peka melihat setiap peristiwa yang ada, yang terjadi. Tidak menutup kemungkinan
Di sana kehendak Tuhan, keinginan Tuhan mau dinyatakan bagi dunia ini, supaya dunia ini berubah kembali kepada Sang Halik, tidak meninggalkan Tuhan seperti yang terjadi bagi orang-orang Niniwe. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dari narasi firman Tuhan yang kita dengarkan pagi ini, saya melihat paling tidak ada dua pelajaran penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita jangan menolak jika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sebuah pekerjaan Tuhan. Sekalipun itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan pandangan kita. Tetapi bila Tuhan mau memakai kita, kita harus merespon panggilan Tuhan. Semua orang, bukan hanya pendeta saja, bisa dijadikan Tuhan sebagai alatnya untuk mengubah sebuah keadaan, suatu keadaan. Tetapi apakah kita mau? Kadang-kadang kita masih berpola, berpikiran seperti Yunus. Karena kita tidak mempunyai cara berpikir seperti Tuhan. Kita mengatakan itu lebih baik dihancurkan saja. Karena memang dia orang berdosa. Untuk apa didatangi? Apalagi kalau ada sesama kita sudah bertahun-tahun sudah tidak pernah ikut persekutuan. Allah, untuk apa? Emang juga dia pikirin kita? Biar aja dia. Padahal kita punya panggilan untuk saudara-saudara kita seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinlah bahwa sekalipun kita ini berlumuran dengan dosa, penuh dengan kesalahan, dosa kita begitu besar, baik yang kita lakukan secara langsung kepada Tuhan, kepada sesama kita, pun kepada diri kita sendiri. Bila kita mau datang kepada Tuhan, dan bila kita mau bertobat, Yesaya kembali mengingatkan kita, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya, walaupun kita banyak dosa, tetapi Tuhan tidak akan memperhitungkan dosa-dosa kita itu. Bila kita mau berbalik, bila kita mau menyadari akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang kita imani,
yang kita percayai itu adalah kasih. Justru karena kasihnya lah sehingga ia datang ke dalam dunia ini, sehingga kita yang berlumuran dengan dosa mau dikembalikannya kepada kerajaannya, agar kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang harus kita imani. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lagi kita mengikuti apa yang menurut pandangan kita, apa yang menurut pikiran kita, tetapi bergeraklah kemana Tuhan kehendaki saudara. Artinya berjalanlah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita buat, kita lakukan. Saya, saudara-saudara kita semua pasti akan dijadikan Tuhan sebagai sarana bagi Tuhan untuk mengubah suatu keadaan, suatu lingkungan, dimanapun Tuhan menghendaki bagi kita. Tetapi apakah kita peka mendengarkan suara Tuhan? Ini persoalan. Karena kita lebih cenderung mendengarkan apa yang ada di dalam pikiran kita ketimbang mendengarkan suara Tuhan. Terpujilah namanya. Amin. Mari sejenak kita masuk dalam ruang saat teduh. Secara pribadi kita menoleh ke belakang tentang perjalanan hidup kita. Apakah selama ini kita sudah bergerak dan mengikuti kehendak Tuhan, atau malah justru kita lebih banyak mengikuti apa yang kita pikirkan? Firman Tuhan telah menyapa kita hari ini. Tinggalkanlah yang jahat dan Tuhan akan mengasihimu. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan. Mari kita berdoa syafaat dan menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk ruang dan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami di hari yang Engkau kuduskan ini, untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami, baik melalui puji-pujian, cara khusus melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Kami percaya firman-Mu akan terus menghubungkan kami dengan Tuhan untuk semakin sadar dan tahu seperti apa kualitas kehidupan kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, mungkin selama ini kami sungguh jauh dari Tuhan karena dosa dan kesalahan kami. Kami mohon Tuhan mengampuni kami.
dan menghapus semua dosa-dosa dan kesalahan kami, dan mau menerima kami untuk menjadi anak-anak tebusan-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, baik jemaat-Mu yang ada di rumah-Mu yang kudus pada saat ini, pun jemaat-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara virtual dari rumah. Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi kami. Dan karena itu, kami terus berserah diri kepadamu, menyerahkan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu hadir mengubah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami sedang menghadapi begitu banyak pergumulan yang membuat kami terus gelisah menjalani hidup ini. Terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa hanya dekat dengan Allah saja kami tenang. Sebab Tuhan adalah gunung batu kami, tempat perlindungan kami. Dialah yang akan membentengi kami dari setiap malapetaka yang kami hadapi, termasuk pandemi COVID-19 yang hingga hari ini masih terus menjadi wabah yang menakutkan bagi kami. Harapan kami ya Tuhan, wabah COVID-19 ini akan segera menghilang dari bumi, dari negeri kami, agar kami dapat aman dan tentram untuk menjalani hidup keseharian kami, terlebih khusus di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, pulihkan mereka, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Ada begitu banyak saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam isolasi mandiri karena kondisi pandemi saat ini. Semuanya kami doakan, kiranya mereka tetap kuat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, agar mereka tetap fit di dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Yang sakit, yang terus kontrol Tuhan, ikut campur di dalamnya, sehingga mereka akan kembali pulih, kuat, dan sehat kembali. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk duka yang dialami oleh keluarga Ibu Vin atau Mama Fani, di mana kedua orang tua mereka secara berturut-turut telah pergi meninggalkan mereka. Memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka semua. Bahkan seluruh anggota keluarga. Kami semua. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap
kegiatan-kegiatan yang kami akan lakukan ke depan. CD, bahkan katekisasi yang masih berlanjut, Tuhan berkati. Memberikan semangat kepada anak-anak kami untuk terus mengikutinya sampai tamat. Dan juga rencana-rencana pernikahan bagi beberapa saudara-saudara kami, anak-anak kami ke depan. Tuhan berkati, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan juga rencana rapat kerja majelis. Tuhan, Engkau siapkan kami semua, sehingga kami betul-betul dapat memikirkan apa yang akan menjadi pertumbuhan, perkembangan dalam pelayanan jemaat-Mu di Jemaat Keramat di sini. Berikan hikmat kepada kami semua, hamba-hamba-Mu majelis gereja, para pendeta, penatua, syamas atau diaken, dan seluruh pengurus OIG, agar dengan penuh kesetiaan dan integritas yang tinggi, kami terus memberi diri untuk mau melayani Tuhan. Demikian pun juga bagi saudara-saudara kami, para pengerja gereja. Tuhan berkati mereka semua. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tetap berikan rasa aman dan nyaman bagi kami. Engkau menghalau semua hal-hal yang akan mengacaukan kehidupan berbangsa kami. Dan Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah kami, Bapak Presiden bersama wakilnya, para menteri, para lembaga-lembaga tinggi lainnya, untuk dapat memimpin bangsa dan negara ini ke jalan yang baik, untuk mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Pemeliharaan dan pimpinanmu bagi sejumlah saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang sepekan ke depan. Juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang boleh sukses dalam pekerjaan mereka, dalam karir, dalam pendidikan, dalam studi, dan dalam usaha-usaha mereka, dalam pekerjaan. Dan kami juga bersyukur atas sukacita yang boleh kami alami bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun pernikahan. Biarlah kasih Tuhan akan terus menjadi bahagian kehidupan dalam rumah tangga mereka. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke depan. Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Ini doa kami, harapan kami. Berkenan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan kami. Karena kami berdoa hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah ini. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, dengarkanlah terlebih dahulu petunjuk hidup baru. Dari Markus pasal 1 ayat 15. Katanya,
waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penyulam ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, dan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan, Ku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jawablah aku, sembuhkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, tolong Roh Kristus nyatalah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pergilah, jadilah saksi yang menyatakan kemuliaan Kristus di mana saja engkau berada. Kami mau menjadi saksi kemuliaan Kristus. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silahkan duduk. Dimohon kesabaran kita. Ada beberapa warta jemaat yang akan disampaikan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Amos Patakdungan yang telah melayani kita di dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Warta jemaat yang pertama, berita duka cita. Bapak telah meninggal dunia Bapak John Kelly pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 di Jakarta dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021. Kedua, Ibu orang tua dari Ibu Yeti Takinsima pada hari Jumat tanggal 22 Januari
2021 di Makassar. Ketiga, Ibu Dina Tondok Kelly pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 di Jakarta. Kiranya Tuhan Yesus menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Rapat kerja majelis. Rencana pelaksanaan rapat kerja majelis akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 13.00 sesudah ibadah jam 9.30 yang akan dilakukan secara virtual melalui Zoom. Dihimbau pada tiap komisi dan OIG agar dapat mengirimkan file rencana program kerjanya di bidang sekretariat paling lambat hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021. Terima kasih atas perhatian kita semua. Ini warta jemaat yang perlu disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan untuk lagu penutup, mari kita berdiri dan kita menyanyi dari NKB 212 bait 1 dan 3. Sungguh inginkah engkau lakukan? Ibadah kita pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
langkah tuangki ketai moka dika mi pandangi kamasukanan ni uang sulok lalaki adekan puang tong sabara lan mintu katuangki koto bandangi jika limangki kadang alumi kisani kuang umpoga kameloa situru paren kami orang tua memalihkan dika ketuaan lan bamba surga mainan tonton salah kona dan sore kenikah meong li langan mati olo malak bini ranungki mama semi buang tulangkan dika tulang lani kioleh dika unturu batelente mi buang untoroi tuina dan dimi buang sabara lan mintu katuangki foto bandangi dika limangki kada alumi kisani kuang umpogau kameloa situ paren kami oh Tuhan memalihkan dika katuan lang bamba surga mainan tonton saya lakonan ang sore kandikap meong li langan mati olo malah biti renuki mama semi buang tulangkan dika tulang nangi kioleh dika unturu bate